Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dinda Nurmawar dengan NIM 87203191500014. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 di Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, dengan adanya video ini yaitu untuk memenuhi ulangan tengah semester saya dalam mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nadia Rista SPD MPD. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini dalam video ini itu saya ingin menyampaikan atas jurnal yang sudah saya cari dan saya resum. Nah, di sini jurnal itu yaitu Indonesian of Journal Islamic Education Studies. Nah, di sini yang berjudul yaitu Strategi Implementasi Pendidikan Karakter di Masa Pandemi COVID-19. Nah, di sini itu di studi kasus di MAN 2 Banyuwangi oleh Rasmuin Saidatul Ilmi. Oke. Selanjutnya itu, nah di sini ada gambar menjelaskan gambar seorang guru yang sedang berinteraksi kepada peserta didiknya sebelum terjadi pandemi ya. Nah, karena terjadi pandemi ini yaitu ada tantangan penerapan pendidikan karakter di masa pandemi. Yang pertama yaitu ada peserta didik itu kehilangan teladan seorang guru. Ya karena kan di masa pandemi ini jadi peserta didiknya itu harus diharuskan belajar secara daring atau secara online. Nah, di sini peran guru itu dalam upaya penerapan pendidikan karakter siswa itu di sekolah sangatlah besar sekali karena guru menjelma sebagai seorang contoh atau teladan bagi para perilaku dari siswanya. Selanjutnya yang kedua ada kontrol yang kurang maksimal. Nah, karena di masa pandemi ini belajar daring, jadi ada nih dari seorang guru itu kontrolnya itu kurang maksimal ya. Pendidikan karakter yang semula itu kan harusnya dilaksanakan berdasarkan kontrol dari guru. Maka pada saat pandemi seperti sekarang ini, yaitu guru tidak bisa lagi memantau perkembangan anak secara maksimal. Belum lagi ketika di rumah anak tidak dikontrol oleh orang tua. Kadang orang tua ada yang bekerja, ada yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ada sikap orang tua terhadap anak. Nah, di sini ada sikap orang tua terhadap anak, yaitu peran dan sikap orang tua untuk pada masa pandemi itu sangat berpengaruh sekali, ya. Karena untuk mendampingi anak dalam mengerjakan tugas, terus dalam menghadiri absensi yang ada di secara daring. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada lagi nih gambar nih. Contoh dari seorang anak yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Oke, selanjutnya di sini ada strategi pendidikan karakter di masa pandemi. Di sini yang pertama ada bentuk suasana belajar online sama seperti di sekolah. Jadi, maksudnya yaitu kita itu harus bisa membentuk suasana belajar online itu yang pertama adalah asik dan tidak membuat para peserta didiknya merasa ngantuk, merasa bosan, merasa kurang nyaman dalam belajar yaitu bisa jadi dengan belajar online sama seperti di sekolah ya, didesain semirip mungkin kondisi real yang ada di sekolah ya, seperti sebelum masa pandemi, yakni desainnya itu pembelajaran seperti tatap muka itu. Oke, yang selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu di sini ada budaya sekolah tetap diterapkan. Ya, jadi di budaya sekolah itu yang dikerjakan di sekolah itu dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya nih, seperti berdoa bersama kan sebelum belajar, terus sesudah mengakhiri mata pelajaran itu berdoa pun juga. Oke, selanjutnya yang ketiga ada menjalin kerjasama yang solid antara guru dan orang tua. Nah, di sini itu sangat penting sekali ya, karena kita diwajibkan untuk PJJ, pelajaran jarak jauh atau daring, ya maka guru ini dan orang tua itu harus yang namanya bekerja sama nih. Jadi harus tahu nih perkembangan anaknya, kondisi anaknya, oke, komunikasi itu harus terus berjalan, harus bisa dipantau ya. Nah, dalam hal ini itu
para orang tua dalam mengontrol belajar dan kebiasaan siswa itu di rumah sangatlah signifikan ya. Meskipun dalam anggapan lain, ini cukup membebani pada orang tua. Nah, namun kerjasama seperti ini itu sangat penting agar guru tahu seberapa besar nih penerapan pendidikan karakter saat belajar di rumah gitu. Guru juga perlu nih mengadakan visit home sesekali, artinya bertempat tinggal, maksudnya datang ke rumahnya nih apabila memang memungkinkan untuk dilakukan. Nah, dapat diarti kesimpulan lah bahwa penerapan pendidikan karakter itu, pembiasaan ini dimulai dengan diajarkan kemudian dibiasakan ya. Oke. Jadi segitu presentasi dari saya. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.